Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa, dan dosa kita tidak terhingga banyaknya saudara, tidak terukur, tidak terhitung banyaknya. Dan upah dosa kita adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, di mana dosa-dosa kita begitu besarnya, maka selayaknya kita masuk neraka. Itu sebabnya saudara, semua manusia seharusnya masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka apapun yang dia lakukan, semua perbuatan dan tindakannya tetap berada di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik, supaya kalau perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita akan dilayakkan masuk sorga. Saudara, sorga itu sempurna, sorga itu suci, kudus. Tak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam. Artinya apa saudara? Sebanyak apapun perbuatan baik saudara, satu saja dosa saudara, saudara tidak layak masuk ke sorga. Itu sebabnya dengan agama apapun, dengan perjuangan apapun, sebenarnya manusia tidak mungkin masuk sorga, karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Allah turun ke dunia, karena manusia tidak akan bisa membangun jembatan sampai ke sorga. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia, dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dia rela mati, dia rela menderita untuk kita saudara. Dia Allah yang begitu baik. Aku yang berdosa, saudara yang berdosa, tapi dia yang merendahkan diri. Dia turun dari sorga, dia rela menjadi manusia yang hina, dan kemudian mati di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sakitnya dia, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita saudara, dia rela mati untuk kita. Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan itu, karena nabi-nabi juga manusia biasa dan mereka juga berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak berdosa.
Karena dia tidak berdosalah, maka kita yang berdosa ini bisa dia tanggung. Dosa-dosa kita bisa dia tanggung. Dan akhirnya dia berkorban bagi kita, saudara. Tahukah saudara berapa besar harga yang telah dibayar untuk kita? Berapa besar harga yang Yesus bayar supaya saudara bisa diselamatkan melalui iman kepada Dia. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, saudara. Kita akan merenungkan betapa besar harga yang Yesus bayar, dan kita akan belajar bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan kerinduan, saudara, melalui renungan ini saudara memahami dan saudara sadar betul betapa mahal harga yang sudah dibayar oleh Yesus bagi kita, dan kemudian kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saat ini saudara menyadari betapa mahal harga yang Yesus bayar bagi saudara, silahkan saudara jelaskan di kolom komentar saudara. Tuliskan di sana, ungkapkan di sana kesadaran saudara betapa besarnya dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah dibayar dengan bayaran yang mahal. Di mana ayat yang ke-18 dikatakan,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ditegaskan di sini bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sia-sia sebenarnya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kehidupan kita kehidupan yang tiada berarti, kehidupan yang sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya tak ada gunanya sebenarnya, tak ada artinya, tak ada harganya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah cemar oleh dosa. Tetapi saudara, Allah yang menciptakan kita, bagi Dia kita sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau membayar kita, menebus kita dengan bayaran yang mahal. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah menebus kita dengan bayaran yang mahal, saudara. Sekalipun sebenarnya oleh karena dosa kita tidak berguna, kita tidak ada artinya. Kita seperti bunga rumput yang pagi mekar sore layu. Hidup kita sama sekali tidak ada arti sebenarnya. Tetapi karena bagi Tuhan kita begitu berharga, kita dibayar dengan bayaran yang mahal. Saudara, tidak akan ada orang yang mau mati untuk saudara kecuali Yesus. Hanya Dia yang mau mati bagi kita yang tiada berguna ini. Hanya Dia yang mau mati dan menebus kita yang tiada artinya ini. Karena bagi Dia kita begitu berharga, maka Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Kita dibayar dengan bayaran yang begitu mahal, saudara. Nah, saat ini yang saya rindu kita belajar, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibayar dengan begitu berharga, dengan begitu mahal, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Dikatakan ayat 18 tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu. Jadi ada alasan atau ada hal yang dijelaskan sebelumnya, dan dasar dari penjelasan itu adalah karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Petrus di ayat-ayat sebelumnya. Dan alasan dari nasihat itu adalah karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan bayaran yang mahal. Itu artinya saat ini, saudara, karena saya dan saudara sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, maka ada beberapa nasihat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Petrus menegaskan di sini kepada umat-umat Tuhan supaya siapkan akal budi, waspada dan letakkan pengharapan, dan itu dipersiapkan semua terhadap atau ke arah atau menuju kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Bahwa akal budi kita, pengharapan kita, atau segala sesuatunya dalam kita menjalani hidup kita, kita tujukan kepada kekekalan. Atau dengan bahasa lain, kita harus fokus kepada kekekalan. Jangan ditipu oleh dunia ini, jangan larut oleh dunia ini. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, fokuslah kepada kekekalan, berharaplah kepada kekekalan. Isilah pikiran saudara dengan pikiran-pikiran masa depan, yaitu kekekalan. Saudara, tidak salah kalau hari ini kita bekerja, berjuang, berbisnis, berusaha,
melakukan yang terbaik untuk kehidupan sekarang ini. Tidak salah, saudara. Memang seharusnya pun kita lakukan yang terbaik untuk hidup yang sekarang ini. Tetapi, saudara, pengharapan kita harus ditujukan kepada kekekalan. Artinya apa? Saudara berjuang hari ini bukan untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada hari ini kita akan tinggalkan. Itu sebabnya fokuslah kepada kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, Dia telah korbankan darahnya bagi saudara, maka hari ini saudara harus fokus kepada kekekalan. Pengharapanmu harus tertuju kepada kekekalan. Silakan bekerja berjuang di dunia ini, saudara, tetapi fokus dari semuanya itu, tujuan dari semuanya itu haruslah kepada kekekalan. Itu yang pertama. Sebagai orang yang sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, fokus kita harus kepada kekekalan. Dan kemudian yang kedua, saudara, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kemudian ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua yang dinasihatkan, saudara, supaya kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup berdasarkan dunia, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak yang taat, hidup dalam kekudusan. Kuduslah sebab Allah kudus. Artinya kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, Yesus telah rela mati supaya kita ditebus dan disucikan dan dikuduskan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Taati firman Allah kalau saudara rindu hidup dalam kekudusan. Jangan turuti dunia ini, jangan turuti nafsu dunia, jangan turuti dosa, tetapi hiduplah mentaati firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Jadi yang kedua, saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara hidup dalam kekudusan, ataukah saat ini saudara masih hidup bergelimang dengan dosa? Saudara masih menikmati dosa. Dengar, saudara, Yesus telah rela membayar harga yang mahal supaya saudara disucikan, dikuduskan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali melalui dosa-dosa kita, saudara, melalui kehidupan dalam dosa. Artinya apa? Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus yang telah Dia korbankan bagi kita, tetapi hargailah itu dengan hidup dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir, saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, maka yang harus kita lakukan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang ketiga, saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup takut akan Allah sebagai Bapa kita. Karena Yesus menebus kitalah, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Karena penebusannya lah, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Sungguh luar biasa, saudara. Tetapi saat ini sebagai orang yang telah ditebus, dan kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah takut akan Dia. Hiduplah takut akan Allah. Saudara, itu yang sulit ditemukan hari-hari ini. Orang yang hidup takut akan Allah. Manusia sudah lebih takut kepada situasi, takut kepada kondisi, takut kepada pimpinan, takut kepada manusia, daripada takut kepada Allah. Tetapi saat ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, hiduplah takut akan Allah. Jalani hari-hari saudara dalam takut akan Allah.
Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana kita oleh karena iman kepada Yesus, kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dan sebagai orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yang harus kita lakukan adalah supaya kita fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada dunia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan karena Dia telah menguduskan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Bapa yang telah rela berkorban, yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Maka kita harus jalani hidup takut akan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anak-Nya, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya takutlah akan Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah jalani segala aktivitas saudara dengan kesadaran bahwa saudara orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen dalam hati kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini
Biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan,
Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu. Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.